Aja kasih. Ya Allah baik banget aja. Gandengan tangan itu seolah membuktikan jika Raffi Ahmad di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, ia masih menyempatkan diri untuk quality time bersama anak dan istrinya. Di tengah bergelimangnya harta, liburan kemanapun bisa terwujud, segala bentuk mainan tinggal minta, tapi nyatanya Ryanza Malik Ahmad tak sesempurna itu. Kesibukannya ayah tercinta membuatnya minim waktu bermain dengan sang ayah. Minan aja. Hah? Anget ya. Anget. Aja mau bangun. Kok anget sih? Kok anget? Aja anget. Aja double. Angetnya kedinginan atau? Itu lihat tangannya Mican. Warnanya jadi merah. Apapun yang dikasih sama Allah berarti Allah kan sudah percaya sama kita. Ketika ada kesempatan bisa membersamai dengan ayah tercinta, bocah yang karib disapa Aja itu tak sedikit pun melewatkan kesempatan itu. Dinginnya cuaca di Shanghai, Cina, mampu menjadi hangat karena ada papa tercinta. Ditambah penampilan Aja semakin menggemaskan dengan jaket rubah kecil. Melihat parade kereta, salah satu tokoh animasi kereta populer bersama Papa Raffi dan Mama Gigi, Aja tampak bahagia. Liburan terasa begitu sempurna. Apalagi Raffi juga ikut mengenakan jaket rubah, salah satu karakter kartun kenamaan. Kita mau nonton parade ya? Aja semangat. Ya Allah baik banget aja. Tanggung jawabnya kita jalankan sebaik-baiknya. Yang penting niatnya baik dan segala yang sudah dikasih sama Allah semuanya menjadi berkah dan bukan menjadi musibah. Sulit rasanya Aja bisa memberaih kebersamaan dengan Papa Raffi semenjak menjadi utusan khusus Presiden. Aja tak memiliki banyak waktu dengan Papa, pun sebaliknya Raffi juga tak lagi bisa selalu ada di sisi putranya. Beberapa waktu lalu, Aja dan Rafathar liburan ke Italia hanya ditemani Mama Gigi. Meski terlihat bahagia lantaran bisa membuat pizza di negara asalnya, namun tetap saja ada rasa yang hilang lantaran tak ada Papa Raffi ikut menemani. Bagus. Lanjutkan deh katanya. Sambil senyum. Sambil video bagus. Nah, tetesin. Ya. Lagi yang banyak. Tuh dibantuin. Oh. Good, jalan. Wow. This is yours. Big nah gitu. Bagus ya? Lihat senyum. Ini foto. Congratulations. Thank you. Makanan jajan kayaknya enak banget deh. Cobain rotinya aja, panas. Ini aja pasti suka. Kita dari tadi udah nungguin rotinya aja. Suka karena memang garam. Ja enak banget ya. Panas. Saya udah selesai. Ini Kita bersyukur, makanya kita berusaha baik aja sama orang, berusaha enggak yang paling penting bisa jadi berkah, bisa buat manfaatnya bisa lebih banyak buat orang sekitar. Dua 22 Februari mendatang, Amina, putri sulung Atta Halilintar dan Aura Hermansyah akan genap 4 tahun. Masih balita sih, tapi si bocah sudah terus menunjukkan bakatnya, terutama bakat nyanyi. Sepertinya darah Gemi Kade dan darah Aurel lebih kental mengalir dibanding darah Atta.
bakatnya alhamdulillah ada aja kejutannya gitu, dan menurutku ya masya Allah tabarakallah, ini berkahlah dari Tuhan punya anak kayak Aminah yang selalu semangat, selalu riang. Saya aja kadang pulang kemarin dari luar kota gitu ya, datang nyambut depan pintu, nyuapin makanan, terus ayamnya disuir-suir sama dia. Terus udah tahu gitu pakai kuah gitu, ini siapa yang ngajarin gitu. Kadang-kadang ngerasa oh cepet banget ya, mungkin dulu kita lihat masih bayi nggak nyadar, sekarang dia udah beranjak semakin besar gitu ya. Senang lah. Merintis jadi diva seperti neneknya, Aminah yang sudah menjelma menjadi penyanyi cilik itu baru-baru ini kembali masuk dapur rekaman membuat single terbarunya berjudul Rasa Sayangku Nanti. Single ini akan diluncurkan bersamaan dengan hari ulang tahunnya 22 Februari nanti. Tak main-main, pada single ini banyak musisi besar terlibat, salah satu Ninoran. Di lagu ini kita bekerja sama dengan kolaborator termuda ya, bersama Aminah. Sebelumnya, cucu musisi Anang Hermansyah itu telah punya 2 single anak-anak. Tak hanya punya bakat menyanyi, Aminah yang tumbuh jadi anak yang lincah dan ceria itu juga suka sekali tampil di atas panggung. Jika umumnya anak seusia Aminah malu tampil di depan umum, apalagi di atas panggung, tapi tidak dengan Aminah. Lihat saja beberapa kali ia sering ikut ke atas panggung ketika Gemi KD menyanyi. Doain aja semoga dia bisa belajar terus hal yang baik. Sebagai orang tua kita bisa support, bisa terus jadi support systemnya dia. Tak heran jika penampilan Aminah di atas panggung bersama Gemi selalu mencuri perhatian publik. Banyak yang menyebut jika Aminah bakal menjadi pengganti sang diva Krisdayanti. Pasalnya Aminah memang sangat mengidolakan sang nenek. Lantas apa kata Krisdayanti melihat cucunya akan menggantikan posisinya? Karena melihat Aminah, jadi saya bilang anak ini punya silver lining di mulutnya, artinya sudah punya sendok silver yang menjadi keberuntungannya dia. Di awal tahun, konflik Indah Permatasari dengan Nursyah ibundanya malah kian memanas. Hati Nursyah kian panas saat melihat unggahan Indah di akun Instagramnya yang tengah memberikan perhiasan emas untuk mertuanya. Dulu dong. Alhamdulillah. Ya Allah. Mama betul-betul bergelimang nikmat. Ya Allah. Bagus banget. Iya. Wow, cantik sekali. Ih, nangis lagi. Iya. Amarah dan rasa cemburu Nursyah pun membara melihat sikap Indah yang manis terhadap mertuanya dan langsung membuat video sindiran untuk putrinya itu. Emas 10 gram atau 50 gram itu tak berarti apa-apa dibanding sebuah mobil hanya butiran debu di matanya. Apalagi itu cuma 10 gram dengan 50 gram, kecil bagi saya. Saya beli mobil yang mahal sekalipun, bukan emas. Kecil bagi saya, kecil. Entah apa yang membuat hati Nursyah seolah keras seperti batu hingga sulit menerima Ari Kriting sebagai menantunya. Namun meski dibenci oleh ibu mertuanya, tak lantas membuat Ari ikut menyimpan dendam, apalagi ada Indah yang selalu mendukung dan memberikan cinta yang besar untuk Ari. Niat kita ini apa nih ketika kita bekerja? Ketika niat kita untuk membahagiakan istri, membahagiakan anak, memenuhi kebutuhan mereka, ya insya Allah juga memberikan ridho dan rezekinya gitu. Karena rezeki itu kalau menurut saya bukan yang banyak, tapi rezeki itu yang barokah menurut saya. Pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang putra tak mau ambil pusing dengan koar-koar sang ibu. Baik Indah dan Ari fokus untuk menata keluarga kecilnya yang kini kian sempurna oleh pinternya Naka.
Iya, kalau misalnya yang mengikuti sosial media kami ya, pasti melihat bagaimana saya sama Indah berusaha hadir untuk anak ya. Karena memang itu misi kami sebagai orang tua, itu jangan sampai anak itu tidak merasakan kehadiran orang tua. Kita merasa kayak, ya mudah-mudahan lah parenting yang kita sudah jalani ini bisa berhasil untuk Naka. Di sela kesibukannya di dunia hiburan, wanita berusia 28 tahun ini jadi ibu seutuhnya. Tiap pagi sibuk di dapur rumahnya. Bahkan memasak, Indah belanja sendiri ke pasar tradisional. Selain hemat, ia ingin memberikan makan dan asupan terbaik dan segar untuk Naka. Gede gini, 300.000. 300.000. Sesibuk-sibuknya Indah, memasak dan menyiapkan makanan terbaik untuk dua lelaki paling dicintainya tetap jadi prioritas utama. Sarapan sehat tidak boleh alpa untuk Ari dan Naka. Yang bikin meleleh dan haru, Naka selalu mengucapkan terima kasih setiap kali Indah menyiapkan makanan untuknya. Naka, sarapannya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Naka, sarapannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Selamat makan ya. So sweet banget memang ini bocah, makanya Indah makin berlipat semangat membuat menu-menu sarapan sehat, berganti-ganti di tiap hari. Ya, kalau menurut James ya pemirsa, langkah yang dilakukan oleh Indah Permatasari ini sangatlah tepat ya. Tidak mau melayani marah serta sewotnya sang bunda yang ternyata bertahun-tahun lamanya belum dingin juga amarahnya. Memilih tenang, memilih fokus, membesarkan dan mendidik anak dengan hal-hal terbaik dianggap menjadi salah satu langkah yang bijak. Dan 2 jempol untuk Indah Permatasari. Siapa sih yang sanggup untuk tidak mencium dan juga memeluk bocah ganteng dan lucu seperti Naka pemirsa? Sama seperti Amina juga ya. Semua orang pastinya gemes sama bocah yang satu ini. Udahlah pinter, lincah, berani pula. Darah berani dan lincahnya dari ayahnya. Sementara itu darah pinter, terutama jago nyanyinya dari ibunya, dari neneknya, dan juga dari kakeknya. Nah, tumpah ruah kan pemirsa talenta yang dimiliki oleh Amina. Alright pemirsa, pagi-pagi nggak akan semangat, tidak akan fresh kalau nggak menikmati vitamin G alias gosip paling update dari selebriti kita. Bersama saya James Purba di obrolan seputar selebriti. Dari kisah seru Rayanza, Amina, Indah Permatasari, dan Naka, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melirik Maya Estianty dan Dul Jailani yang akhirnya nih benar-benar ketemu dengan bocah bayi yang lagi viral banget. Yaitu adalah baby Briella. Katanya sih ya pemirsa, ini tuh benar-benar mirip Dul waktu masih kecil. Lah, ini berarti Dul ketemu Dul versi kecilnya dong. Wow, seru banget. Nah pemirsa, obrolan seputar selebriti yang ingin tahu kabarnya seperti apa? Jangan kemana-mana, stay tune. Briella, si bocah bayi yang viral gara-gara wajahnya mirip Dul saat kecil, akhirnya benar-benar dipertemukan dengan Maya Estianty. Maya seperti nostalgia ketika merawat Dul kecil. Di usianya yang sudah genap 50 tahun, Maya terlihat kewalahan dengan Briella yang begitu aktif. Kamu berani banting ini sepeda motor nggak? Iya, iya. Sepeda motor siapa itu? Waduh. Nunung. Hah? Pasar. Apa sayang? Naikin semuanya, oke. Naikin semuanya, pelan-pelan. Mana ayo? Mana yuk?
Wajahnya mirip dengan Dul, namun aktifnya seperti El Rumi. Bukan hanya Maya, Dul pun akhirnya bisa menemui dan menggendong langsung Briella. Susah payah Dul akhirnya bisa dekat dengan bocah ajaib tersebut. Tak hanya Maya, Dul juga tampak kewalahan dengan perilaku Briella yang super aktif. Wait. Bisa keberatan. Wait. Ini gantian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Where do you wanna go? Loh, ini dia mau. You wanna swim? You wanna swim? Swim. Ayo, swim. Ayo, ini. Tangannya gimana tangan? Yang pegangin. Tangannya gulung aja. Pegangin yang. Yang pegangin. Gimana? Ayo lempar ke omnya. Lempar ke omnya. Omnya lempar. Lempar. Cipratin ke omnya. Maya benar-benar nostalgia ketika Dul seusia Briella. Briella benar-benar mirip dengan Dul. Dari mulai rambut hingga wajah. Briella adalah Dul versi perempuan. Mukanya siapa, Bun? Dul. Kelakuan L. Sampai kok bisa kayak Dul dulu? Ya aku jadi itu kan pas hamil itu aku suka nonton nonton anak-anak kayak foto-foto bayi gitu kan. Terus aku ada tuh lah fotonya dulu lewat gitu kan. Video kalau nggak salah dia cuma gini-gini itu kan kalau aku punya anak nanti kayak mukanya aku kan berharap punya anak cowok karena aku anak pertama udah cewek kan. Jadi anak kedua aku emang pengen banget punya anak cowok tapi nggak taunya dikasihnya cewek lah. Terus ya tapi kayak mukanya nggak tahu keluar kayak dulu tuh mukanya keriting-keritingnya. Saat Maya Astianti, Dul dan Tisa tengah tersita perhatiannya pada Briella, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila justru begitu asyik mengajak Ali dan Siti Aminah barbekyuan di Surabaya. Tapi bukan dari namanya tak mengajak Ali untuk menyusuri kota kelahirannya, terutama mancing di kolong jembatan Suramadu. Ali. Dapat guys. Kan pari ini. Udah dapet. Ali. Kenapa ya? Lama. Setelah puas memancing, Dhani berkesempatan membeli lobster dari nelayan yang nantinya untuk bakar-bakar. Tapi sayangnya, Mulan baru pertama kali mengolah udang berukuran besar tersebut. Lantas benarkah Dhani request minta dibuatkan buku khas Madura sementara istrinya berdarah Sunda? Ya enak kabeh tak udah cuman asik banget, asik. Jangan, Pak. Budaya Indonesia kita sih yang buat kayak KKN tangannya. Coba kita aduk ke goreng. Tes. Mukanya di luar, mau emang? Menjadi single father dan disibukkan dengan pekerjaan tak lantas membuat Dehun melupakan ketiga anaknya. Buktinya Dehun tetap punya waktu untuk membuat anak-anak tersenyum.
Kemarin Daehun secara khusus menggelar pesta untuk merayakan ulang tahun Na Eun-ho. Anak kedua Daehun dan Jule ini kemarin genap berusia 3 tahun. Daehun membagikan potret momen pesta ultah putra keduanya. Bertema animasi Paw Patrol, lengkap balon warna-warni serta kue ultah spesial. Si bocah kelihatan sangat bahagia meski ibundanya tak terlihat ada di sana. Bahagia Na Eun-ho kian lengkap kalau mendapat banyak kado dan hadiah. Jule menepi atau sembunyi saat Daehun gelar hajatan putranya. Temani Safri ke Malaysia dijalani, temani Yuka hangout nurut aja, bahkan liburan ke Bali dengan Jeffrey Nicole juga berlipat-lipat semangatnya. Tapi mampir tengokin anak yang lagi ultah, Jule Oga. Mungkin pasti ada sesuatu di balik keputusan Jule mangkir hadiri ultah Eun-ho. Soalnya hal ini juga terjadi ketika 22 Januari lalu putra sulungnya Na Junho. Jule tidak datang ke pesta ultah, tetapi lewat akun medsosnya, ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Na Eun-ho, sekaligus membagikan momen-momen indah saat kelahiran si bocah. Terima kasih udah jadi anak yang baik, udah jadi anak yang sangat pengasih lah. Karena mereka dari kecil sekarang tuh mereka tuh anaknya ini banget, lovely banget. Gitu. Jadi aku harap sampai mereka besar pun mereka jadi anak yang kayak gitu. Tapi emang anak itu pelajaran hidup paling berharga sih. Kayak aku belajar banyak dari anak-anak aku. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian. Meski tak lagi bisa hidup bersama lantaran hak asuh jatuh ke tangan Daehun, namun sebagai ibu, hati Jule tetap merindukan dan menyayangi ketiga anaknya. Jule sadar perpisahan dengan anak-anak adalah konsekuensi atas perbuatannya. Benarkah permintaan maaf Jule lahir dari perasaan bersalah dan penyesalan, bukan gara-gara dihujat netizen? Maafin mama. Mama bukan gak sayang kalian, mama sayang banget sama kalian. Aku gak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian. Terus tumbuh jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh-soleha, terus sopan sama orang lain, terus juga harus percaya diri. Itulah tangis haru Marcel Darwin saat tawaf wada. Momen di mana ia harus melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air. Air matanya tiba-tiba mengalir. Kerinduannya untuk bisa kembali ke Baitullah langsung terasa di dada, meski ia masih berada di depan Ka'bah. Tak heran jika Marcel berharap bisa kembali umroh bersama Kinan putranya. Iya betul, pas lagi sholat subuh dan mau pulang, nggak nyangka aja bisa diundang ke sana. Kan nggak nyangka bisa ada di sana gitu, diundang sama Allah. Insya Allah semoga kalau ada rezekinya, kalau diundang lagi sama Allah, ya ajak Kinan biar Kinan juga ngerasain gimana rasanya ibadah umroh di sana. Kini, Marcel telah tiba kembali di tanah air setelah hampir 9 hari menjalani ibadah umrohnya yang pertama bersama istri tercinta setelah 6 tahun mu'alaf. Umrohnya ini jadi momen paling berkesan dalam hidup Marcel, terlebih kalau melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, tak ada satu kata terucap, hanya rasa syukur atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah Allah berikan. Amazed aja sih berada di sana dan nggak bisa berkata apa-apa, cuma fokus berdoa aja. Semua tempat berkesan di sana, apalagi di Ka'bah ya. Pas pertama kali lihat tuh udah nggak bisa berkata apa-apa, bagus banget. Selama berada di Mekah dan Madinah, Marcel memilih untuk fokus beribadah.
Tak ada agenda wisata lain selain sholat dan berdoa di masjid. Meski tak sempat mencium Hajar Aswad, Marcel tak kecewa. Baginya bisa berada tepat di depan Ka'bah dan menyentuh kiswah Ka'bah saja sudah lebih dari cukup. Nggak ada mencium Hajar Aswad, nggak dapet gitu loh, susah. Nggak tahu tiba-tiba kayak di depan tuh kayak kosong aja gitu, kayak seakan-akan semua dikasih kelancaran, dimudahkan jalannya. Jadi nggak nyangka aja tiba-tiba bisa di depan Ka'bah. Nggak kemana-mana, cuma ibadah aja. Di selama di Mekah cuma ibadah, terus selama di Madinah juga cuma ke ibadah doang, ke masjid. Selesai gitu, nggak ada perjalanan lain-lain. Marcel juga menceritakan pengalamannya masuk ke Raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Padatnya jemaah umroh membuatnya hanya bisa menunaikan sholat 2 rakaat. Untuk urusan doa, suami Nabila Faisal itu mengaku tidak meminta hal yang spesifik. Ia lebih memilih fokus menikmati momen dan keindahan Ka'bah yang menurutnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika masuk ke Raudhah cuma dapat sholat 2 rakaat doang, habis itu berdoa sebentar udah disuruh keluar. Soalnya kan banyak banget ya orangnya, emang lagi high season juga buat umroh kalau waktu sekarang. Banyak, kalau ditanya lagi bingung. Yang penting minta kesehatan aja sih sama kelancaran semuanya. Jujur gue nggak kepikiran apa-apa. Gue aja pas nggak fokus, gue cuma ngeliatin Ka'bah doang. Karena buat gue itu sesuatu hal yang begitu indah dan nggak bisa dilupain. Masya Allah, tabarakallah ya pemirsa, jadi ikut merasakan apa yang tentunya dirasakan oleh Marcel Darwin. Ada rasa bahagia, terharu, dan pastinya takjub. Semuanya campur aduk pemirsa. Apalagi banyak pengalaman magis yang benar-benar dialami saat di Tanah Suci ya. Tapi kita ikut mendoakan juga untuk Marcel Darwin. Semoga umrohnya mabrur ya. Menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Mungkin ya, jangan seperti Jule nih pemirsa. Mohon izin, yang masih aja nih belum berhenti berkontroversi. Si buah hatinya ultah kok nggak dateng sih? Aduh, aku ilfil deh ya. Nah, daripada ilfil pemirsa, nanti akan ada kabar yang hadir ya dari Andrew Andika dan Tengku Dewi yang sepertinya terlibat perselisihan, saling tuding dan juga saling tuduh. Waduh. Yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Tengku Dewi kembali kecewa atas sikap mantan suaminya Andrew Andika. Selain menuding Andrew tak tanggung jawab, sikapnya terhadap anak-anaknya membuatnya sakit hati. Pengakuan Dewi disertai nangis-nangis teraniaya, sontak bikin suasana yang sudah lumayan dingin kembali panas. Kayaknya lo gak usah temuin anak gue lagi. Dia masih baby kok lo bisa setega itu. Dia cuma pengen peluk lo. Itu nyakitin hati aku banget loh. Cuma gue nggak tahu kalau dia benci sama gue, asal anak gue apa gitu loh. Nggak apa-apa lo nggak nafkain, nggak masalah. At least tapi lo kasih perhatian lah sama anak-anak. Enggak juga, enggak kok, enggak. Itu cuma omongan dia doang. Yang diliatin cuma yang jelek-jeleknya doang, ditunjukin. Kalau yang baik-baiknya enggak. Enggak kok, dipeluk. Sering ketemu, seminggu sekali ketemu kok. Sempetin buat ketemu kalau misalnya main gitu. Kalau yang kecil kayaknya masih terlalu kecil ya, jadi nggak bisa diajak jalan. Andrew yang kini sudah punya keluarga baru tak terima dengan tudingan sang mantan istri. Kepada Star Pro, Andrew memastikan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah dan mematuhi putusan pengadilan. Ia juga berusaha menjalin komunikasi dengan anak-anaknya yang kini ada pada hak asuh Tengku Dewi.
Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah memang keduanya ini udah tulus untuk move on? Tapi kalau dilihat pemirsa ya, yang perempuan kini makin glowing dan langsing. Pasti banyak dong yang merapat dan antri untuk menjadi pendamping. Sementara yang pria kini sudah punya istri baru, sudah punya keluarga baru pula. Kelihatannya udah move on dan bahagia. Kelihatannya ya pemirsa ya. Intinya adalah keduanya sama-sama menatap ke depan dan berjuang untuk hidup lebih baik. Jangan malah menyalahkan, berseteru lagi. Kan jadinya pusing, udah 2026 loh ini. Tuh, ujung-ujungnya buah hati kan yang jadi korbannya. Bener kan pemirsa? Kalau kata aku sih ya, harus jauh lebih bijak di 2026. Alright pemirsa, tak terasa 1 jam sudah kebersamaan kita. Kini saatnya saya James Purba dan tim yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri. Saksikan terus obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hanya di GTV. Have a nice day pemirsa. Bye-bye. Mana diri